Terima kasih Bu Ika. Kedengaran semua nggih? Sebelumnya terima kasih untuk Prof. Mustaji, Pak Baktiar, juga Ibu Rahma. Tadi Bapak Direktur juga sudah memberikan kata sambutan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya hari ini akan sharing sesuatu sih sebenarnya, enggak banyak-banyak. Cuma sharing saja. Hal ini sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu di acara webinar, tapi saya rangkai dalam kemasan yang berbeda. Bapak Ibu, saya akan mulai mengajak kita untuk melihat bagaimana kondisi saat ini yang ada di dunia. Jadi kalau situasi pandemik itu seperti apa, kita akan lihat. Menurut United Nations for Women, itu dia menjelaskan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat. Meningkatnya cukup tajam. Di Cyprus dan Singapura meningkat 33%. Lalu ada juga di berbagai negara, termasuk Prancis, termasuk Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, hampir semua di berbagai negara kekerasan di dalam rumah tangga selama COVID itu meningkat. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatatkan per 2 Maret sampai 25 April, perempuan itu ada 275 kasus dengan korban 277. Sedangkan anak itu ada 368 kekerasan dengan korban 407. Menurut Lembaga Bantuan Hukum, ini untuk API, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 16 Maret sampai 19 April, jadi ini masa COVID, ada KDRT 33 kasus, KBGO, kekerasan gender berbasis online 30 kasus, pelecehan seksual 8 kasus, kekerasan dalam pacaran 7 kasus, belum lagi kasus pidana umum, pemerkosaan, dan sisanya itu kekerasan di luar gender, jadi seperti perdata dan lain sebagainya. Ironisnya ini Bapak Ibu, kebanyakan dari korban itu adalah wanita. Nah, tetapi mereka menurut Kompas, hari saya kutip dari Kompas, 70% yang berlangsung dengan COVID itu adalah perawat. Jadi perempuan itu paling terdampak, baik dari perawat maupun dari rumah tangga. Dan kalau kita lihat, paling dekat dengan anak itu siapa? Paling dekat dengan perempuan siapa? Anak. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya? Saya kutip langsung dari COVID-19, situs resmi COVID. Apa yang menjadi paling berat? Paling berat adalah karena beban rumah tangga. Jadi ketika anak tidak sekolah, itu dikembalikan ke orang tua, dan juga tekanan dari seorang suami yang mungkin ekonominya berkurang, menyebabkan adanya beban yang sangat tinggi. Nah, kedua adalah ekonomi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya juga baru menyelidiki hal ini, menurut COVID-19, itu langsung COVID-19 di Indonesia, intensitas yang tinggi di dalam rumah dengan kondisi stres, itu menyebabkan adanya kekerasan rumah tangga. Ada satu berita, Ibu boleh cari ini, bahwa seorang laki-laki yang sudah stres, dia akan melakukan KDRT di masa COVID ini dengan cara apa? Sengaja untuk meludah dan membatuk kepada kepada istri. Bahkan di luar negeri ada sampai seorang suami karena saking stresnya, dia melempar istrinya dari apartemennya. Karena begitu stresnya masa-masa ini. Jadi, dan siapa yang menjadi korban? Wanita dan anak. Oke, jadi kalau kita lihat gambaran ini adalah berarti ada sesuatu yang harus beda dengan pola asuh anak di saat ini. Nah, saya kutip dari Healthy Children, ini organisasi, Bapak Ibu, organisasi ini sudah berkecimpung lama untuk pola akademik, parenting, dan parenting, pola asuh, dan lain sebagainya. Tetapi di saat COVID, dia melakukan sesuatu pola asuh yang berbeda. Pertama, saya akan simpulkan dalam 5 hal ini. Pertama adalah, segala sesuatu itu bisa dijelaskan, terutama kepada anak. Apa yang saya maksud seperti ini?
jelaskan, bukan menakut-nakuti. Orang-orang kan sekarang seringnya seperti ini. Jangan pergi ke sana, ada corona. Ibu tahukah di sana ada corona? Tidak. Yang kita bisa sampaikan adalah saat ini ada virus, tetapi virus itu bisa dicegah. Kata pemerintah bagaimana? Cuci tangan. Kalau sekarang jangan pergi-pergi dulu, stay di rumah. Berarti kan tidak menakut-nakuti. Gitu. Kedua, pahami. Bapak Ibu, saat ini orang itu paling senang untuk didengar. Benar enggak? Begitu juga anak. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Lebih banyak telinganya sebenarnya daripada mulutnya. Tapi enggak tahu kenapa kita lebih banyak bicara. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa, aspek pertama itu mendengar. Apa yang mau saya sampaikan di poin kedua, di pola asuh poin kedua ini adalah dengarkan apa yang menjadi keluh kesah anak. Pahami dia. Aku tahu kamu sedih nggak bisa ketemu teman. Aku tahu kamu sedih nggak bisa keluar. Gimana solusinya? Ajak untuk berpikir. Dari nomor 1 tadi kita akan bisa lihat bahwa ada diskusi di sini. Tetapi khusus untuk yang kedua, itu diskusi yang didasarkan dari keinginan anak. Apa? Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang manusia itu tidak bisa tanpa hidup, tanpa sosialisasi. Kalau dia dikurung terus-menerus, dia akan stres. Itu pasti. Kita tidak bisa terus-menerus. Nah, tetapi sosialisasi harus tetap berlangsung di masa kita dibatasi. Apa? Satu-satunya jalan adalah komunikasi lewat internet, handphone, media sosial. Nah, kalau sampai itu ibu tidak lakukan, itu semakin mengurung anak pada masa saat ini. Nah, telepon teman, dan lagi Bu, sekarang saya melihat dari situs ini menjelaskan bahwa yang paling penting adalah anak banyak sekali mendengar bahwa orang tua itu rentan terkena COVID. Apa yang harus kita sampaikan? Telepon orang yang rentan, terutama itu keluarga kita, dan menceritakan bahwa mereka baik-baik saja. Dengan cara apa? Biarkan orang itu komunikasi dengan anak kita. Jadi, nomor 3 ini adalah sosialisasi dan komunikasi. Keempat, Bapak Ibu, dari semua berita negatif seperti yang tadi Bu Ani ceritakan, sampai ada tagar Indonesia terserah ya Bu Ani, ya saya juga satu hal yang pasti, ada berkah di balik musibah. Kalau kita mau cari hal yang baik, pasti ada. Ceritakan yang baik. Contohnya, ada yang sembuh. Ada virus, tetapi virus itu bisa sembuh. Nyatanya ada beberapa orang yang sembuh. Lihat hikmah di balik semua ini. Dulu capek buatkan sarapan pagi, capek nganter, sekarang nggak capek karena seharian di rumah. Ada hikmah, ada berkah di balik musibah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bilang dari keempat hal tadi, apakah itu menyebabkan stres dan lain sebagainya? Iya, Bu. Bahkan stres ini menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga. Ini pertanyaan yang paling sering, nanti saya akan jawab pertanyaan ini, bagaimana mengelola stres di masa pandemi ini dengan tekanan-tekanan yang ada, bagaimana. Satu yang mau saya ingatkan, orang Jawa itu kalau kena musibah itu biasanya sering untung aku. Memang ada banyak hal yang terjadi di luaran sana, tapi pasti ada yang bisa disyukuri. Mengelola stres, cara paling optimal adalah dengan mensyukuri sesuatu yang itu masih ada. Tapi kalau kita lihat masalahnya, kita pasti akan stres. Nah, Bapak Ibu, ini 5 hal ini, pola asuh ini yang harus kita tingkatkan. Nah, ada satu yang harus terus kita tingkatkan, entah itu di masa pandemik, entah itu di masa tidak pandemik. Bahasa cinta. Semua dari kita punya 5 hal ini. Kita punya drum sendiri-sendiri ukurannya. Apa yang kita suka? Pujian. Perbanyak untuk memuji. Waktu. Nah, waktu di sini, Bu, ini bicara soal jadwal. Jadwal bermain handphone. Waktu untuk bicara, waktu berkualitas.
Sebenarnya apa yang paling sering dilakukan saat ini? Bikin dalgona bersama. Ya kan? Istri saya itu setiap hari, hampir enggak setiap hari sih, menu baru. Menu baru, saya kelinci percobaannya. Jadi ya waktu untuk menghindarkan segala sesuatunya bosen, yaitu dengan menjadwalkan segala sesuatu. Ada dua efek buruk dari COVID ini. Salah satunya adalah kecanduan handphone sebenarnya. Karena biar anak itu tenang, kita beri handphone. Nah, makanya waktu untuk apa? Waktu untuk pegang handphone. Waktu untuk apa? Nanti ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di dalam pola asuh. Yuk, setiap orang itu paling senang dikasih hadiah. Tidak ada salahnya di selama pola asuh ini teruskan untuk meningkatkan pujian, waktu, hadiah. Yang keempat adalah pelayanan. Pasti Bapak Ibu kalau lagi marahan sama suami, tiba-tiba Ibu bikin teh anget sama pisang goreng, suaminya mau marah gitu, tapi kok ada teh anget sama pisang goreng, akhirnya luntur. Artinya apa? Pelayanan mulai ditingkatkan. Yang terakhir adalah sentuhan. Setiap kita suka sentuhan. Bapak Ibu bisa lihat kalau selama kita Idul Fitri saling memaafkan gitu. Kadang-kadang kita dipeluk tanpa ada omongan, kita meneteskan air mata. Pernah mengalami hal itu? Tiba-tiba enggak usah banyak omong, tetapi tiba-tiba nangis. Dan apa yang terjadi? Kelegaan. Tingkatkan hal ini, sentuhan dan lain sebagainya. Saya coba cari apa sih efek dari sentuhan keluarga dan pasangan. Saya lihat dari Kompas. Ada beberapa aspek kenapa kok saya menyarankan hal ini untuk dilakukan selama pola asuh. Sentuhan dari orang yang kita sayangi akan meningkatkan jumlah hemoglobin di dalam darah. Sehingga hemoglobin itu akan membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk jantung dan otak. Dan ini dipercaya secara ilmiah, jadi sudah ada penelitiannya, mempercepat proses penyembuhan setelah sakit. Oke. Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu dipeluk 4-12 kali pelukan per hari? Menurut harian Kompas ini, dia menceritakan bahwa 12 kali pelukan sehari akan membantu perkembangan psikologis orang, mengurangi stres, membantu pola tidur, memberi semangat, dan meningkatkan imun tubuh. Yang ketiga adalah ini ada penelitian Bapak Ibu. Ada penelitian yang dilakukan oleh University of California. Sebanyak 25 orang itu diberi benda panas yang itu menyakitkan. 25 orang diberi benda panas yang menyakitkan. Ketika orang itu dikasih benda panas, apa yang terjadi? Dia sakit. Tetapi didatangkanlah orang asing untuk memegang salah satu tangannya yang tidak diberi panas. Tidak terefek. Bola kecil tidak ada efeknya. Tetapi ketika kirinya ada sesuatu yang rasa sakit dan di kanannya ada seseorang yang dia pegang, dia lupa akan rasa sakit itu. Bapak Ibu, ini saya ambil dari penelitian-penelitian tentang mengenai hal ini, dan yang keempat adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Epidemiology and Community Health mengungkapkan fakta bahwa bayi yang sedari lahir selalu diberi sentuhan, pelukan, ciuman, belayan oleh orang tuanya akan menjadi individu yang tidak mudah stres. Inilah fungsinya, Bapak Ibu. Jadi pola asuh dari apa yang saya sampaikan 5 hal tadi di bagian bahasa ini, di bagian bahasa cinta ini perlu ditekankan karena kita punya 5 drum yang harus diisi penuh. Ketika drum-drum itu tidak diisi penuh, kita akan mencari sesuatu yang lain. Kenapa ada LGBT? Karena dia merasa bahwa ada yang kurang dari dirinya yang dia tidak peroleh, makanya dia mencari yang lain. Tetapi ketika 5 drum tadi penuh, dia akan dicukupkan. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi. Ini untuk sekadar info bahwa saya melihat dan saya mencari tahu apa sih yang paling rentan di saat masa COVID ini. Dalgonanya tadi loh. Ya, dalgonanya tadi. Apa ya, Pak, boleh enggak masak bareng? Itu bagus, bagus. Daripada nganggur enggak apa-apa,
yuk dalgona. Jadi saya sudah berapa kali masak martabak, dapat martabak gratis, terang bulan gratis, dalgona, wah macam-macam. Setiap hari berganti. Nah, inilah yang menjadi aware pemerintah dan di luar negeri bahwa ini yang terjadi. Pertama, obesitas meningkat. Karena apa? Terlalu banyak makan dan sangat sedikit gerak. Kedua, kecanduan gadget. Dulu ada sekolah, ada belajar di luar, ada apa, ada apa. Sekarang semua aktivitas ada di dalam rumah. Dan apa yang terjadi? Kebosanan. Kebosanan itu mengindikasikan bahwa kita akan mencari hal yang lain, sebagai contoh gadget. Nah, kalau ini terus terjadi, maka akan terjadinya kecanduan. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar di Indonesia yang salah satunya pembicara adalah istri dari wakil gubernur. Jadi dia menceritakan hal seperti ini yang mungkin saya bisa men-sharingkan dan itu bagus. Kita bisa enggak sekolah, kita bisa enggak bekerja, tapi kita tidak bisa tidak makan. Artinya apa? Buatlah waktu-waktu ini semakin produktif. Sebagai contoh apa? Menanam. Kita berharap badai ini cepat berlalu. Tetapi bagaimana kalau tidak segera berlalu? Kita tidak tahu kapan berlalu. Mulailah untuk menanam. Dan itu dilakukan bersama anak. Apalagi yang bisa kita lihat, ada beberapa hal di sini. Bisa ada 1, 2, 3, 5 hal. Yang kedua adalah berjemur. Masalahnya anak itu tidak suka berjemur karena dari dulu diajari untuk tidak berjemur. Kalau berjemur itu harus pakai sunblock dan akan menyebabkan hitam. Di masa COVID ini adalah masa yang beda karena kita harus berjemur. Nah, artinya ini kan hal yang susah. Ada dua masalah yang bisa diselesaikan dengan satu solusi. Buatlah jadwal untuk menyiram tanaman di tempat panas. Oke. Menanam itu tadi itu di pojok itu adalah gambar keponakan saya yang dia ke sini buat dalgona. Kita buat dalgona bareng. Jadi ada waktu-waktu yang itu membuat tidak bosan. Bapak Ibu, saya juga lihat bahwa ini adalah masa bulan suci Ramadan. Ini adalah masa kita berpuasa. Ini berkah sebenarnya. Kesempatan untuk ngaji bersama, berpuasa bersama, itu dilakukan bersama keluarga. Ini yang harus kita kembangkan terus. Apalagi ini kesempatan yang luar biasa kalau kita melihat ini. Nah, yang terakhir adalah sedekah. Bapak Ibu, saya akan melihatkan suatu studi kasus tentang sedekah. Bahwa sedekah itu memberi efek psikologis. Dengan sedekah, kita akan kehilangan sesuatu, tetapi kita akan mendapat sesuatu yang psikologis. Kedamaian, ketenangan. Oleh karena itu, saya tadi bilang ada 5 hal, salah satunya adalah sedekah. Inilah kesempatan Bapak Ibu untuk di saat masa-masa seperti ini, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Mengajarkan sedekah ke anak. Apalagi di saat ini banyak yang membutuhkan. Saya mau sedikit akhiri Bapak Ibu dengan hal ini. Merdeka belajar selalu digaung-gaungkan kita. Seperti Bu Ani tadi bilang. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu bebas. Semua dari kita ingin kebebasan sebenarnya. Dan di mana ada kebebasan, di situ ada kebahagiaan. Kita boleh punya ini dan itu dan ini dan itu, tetapi belum tentu membuat kita bahagia. Yang mau saya sampaikan dari segala sesuatunya yang di atas tadi adalah kuncinya cuma satu, bahagia. Saya nggak tahu untuk ke depan, saya berharap juga tidak ada ya dari kita yang terkena COVID. Tetapi COVID, Pak Tung ini dinyatakan terkena COVID dan dia berhasil sembuh. Apa saran dari Pak Tung? Menjaga hati supaya tetap gembira. Karena dengan kita stres, itu akan membuat imun kita turun. Jadi beberapa penelitian yang saya kaji lebih lanjut, kenapa seseorang itu meninggal, itu bukan
karena sakitnya yang paling utama, tapi karena stres. Dia diisolasi dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang, inilah kesempatan untuk mengajak anak kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa, bersedekah. Jadi kita akan dibawa ke hal itu. Yang lebih berbahaya bukan penyakitnya, tapi dampaknya. Karena penyakitnya bisa sembuh. Nah, pola asuh yang mau saya sampaikan dari atas sampai ke bawah tadi, intinya cuma ini Bapak Ibu. Hati yang gembira. Kita harus gembira untuk melawan pandemi ini dengan memberikan pola asuh yang terbaik. Intinya kita harus gembira. Nah, di aspek gembira ini, bagaimana kita mau menggembirakan orang lain kalau diri sendiri kita tidak bergembira. Jadi yang harus digembirakan pertama kali adalah diri kita gembira, dan itu akan membawa efek ke keluarga kita. Salah satu seorang peneliti mengatakan, Pete Cheng dari University of North California, Amerika, adalah hubungan di keluarga yang erat itu melindungi depresi selama masa remaja dan menjaga kesehatan mental hingga masa dewasa dan paru-paru. Artinya apa? Yang mau saya sampaikan adalah mulai dari yang paling kecil, buat keluarga Anda bahagia. Dari mana? Dari diri Anda. Dengan cara apa? Kelola stres. Kelola stres dengan melihat apa yang bisa disyukuri. Closing statement dari saya adalah, kalau kita mau bahagia, itu bukan karena apa yang di luar sebenarnya, tapi apa yang karena di dalam. Bahagia itu pilihan. Kita sakit atau tidak itu pilihan. Karena kalau kita bahagia, kita akan jarang sakit. Saya pulang, kunci saya ketinggalan, istri saya tidak di rumah, keluarga saya pada nggak tahu kemana, ke pasar. Pilihannya ada dua. Saya segera WhatsApp istri saya untuk pulang dan marah-marah, atau saya pergi ke sebelah ke tetangga yang punya warung kopi dan saya ngopi di sana sambil senang-senang bercanda-canda. Artinya apa? Ke tempat kerja boleh terjadi masalah, di mana terjadi masalah, tetapi bahagia itu adalah pilihan kita. Jadi pola asuh yang mau saya sampaikan adalah buat keluarga Anda bahagia mulai dari diri Anda. Begitu Ibu Ika, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu. Jadi kuncinya bahagia ya Pak ya. Jangan lupa bahagia. Dan regulasi diri dari Ibu Anik juga tadi dan Pak Wisnu juga, memang regulasi diri orang tua yang penting ya Pak ya. Dan saya sangat terkejut Pak. Baru kali ini saya mendengarkan paparan tentang KDRT tadi Pak. Speechless saya. Amazing me. Dan baik seperti pandemi. Bu, saya juga mau menambahkan beberapa yang pertanyaan, boleh ada 3 sebenarnya pertanyaan. Ya, kita tadi seperti Ibu Anik ada 3 pertanyaan yang mungkin sudah Bapak pilih juga dari sekian ratus pertanyaan yang ada. Ya, saya akan share sebentar. 3 itu kalau saya kategorikan menjadi 3 pertanyaan sebenarnya. Pertama, bosan dan stres. Kedua, konflik yang terjadi di rumah karena intensitas kita terlalu tinggi sama orang-orang di rumah kan, ya otomatis kan artinya banyak benturan gitu. Dan yang ketiga adalah kecanduan gadget. Jadi inti dari pertanyaannya saya bisa simpulkan menjadi 3 ini. Pertama, apa yang bisa kita lakukan biar tidak bosan dan stres? Pertama, untuk anak buat jadwal yang produktif. Jadi jadwal yang itu Ibu, pertanyaan boleh nggak memasak bersama? Tidak ada yang salah. Ya, tadi saya bilang tidak ada yang salah, tetapi akan lebih bagus kalau buatlah jadwal bersama yang produktif. Contohnya apa? Menanam, berjemur di masa-masa saat ini, beribadah. Itu dilakukan karena sedekah yang tadi saya bilang, sedekah itu ternyata dari penelitiannya itu membawa efek psikologis. Dia kehilangan, mohon maaf kan, dengan catatan bersedekahnya ikhlas. Mohon maaf saya tadi bilang, ketika kita bersedekah dengan ikhlas itu ada perasaan yang mencukupkan diri kita, artinya senang, akhirnya bisa berbagi. Itu efek psikologis dari bersedekah.
Nah, kedua, konflik di rumah. Jadi saya sempat ketika ada konflik itu, konflik sedang berlangsung, apa yang langsung harus dilakukan pertama kali? Pertama, itu adalah tarik napas, karena itu membuat legaan. Tarik napas. Saya belum, ini baru dalam kondisi emosi ya, kondisi emosi saling. Pertama kali tarik napas. Kedua, saya salut dengan ajarannya agama Islam dengan berwudu. Ini bisa dipraktekkan bahwa dengan berwudu itu bisa rasanya ada damai. Yang ketiga adalah selalu introspeksi, ada apa kok bisa sampai terjadi konflik ini. Kalau ini diteruskan, ini pasti akan membuat keluarga saya tidak bahagia. Dan ini bisa berakibat macam-macam. Yang ketiga adalah pertanyaan ini, kecanduan gadget. Bagaimanapun tidak, Anda itu dilihat apakah Anda itu teladan atau enggak. Gimana Anda mau bisa bilang nggak boleh main gadget tapi dalam kenyataan Anda lihat YouTube terus seharian. Jadi pertama teladan, kedua buat aturan. Aturan pegang HP, aturan ngobrol bareng, aturan makan bersama. Jadi hal-hal itu tetap dilakukan sehingga dia tidak akan kecanduan dan digantikan dengan hal-hal yang lebih baik. Jadi inti dari pertanyaannya saya bisa garis besarkan ini. Begitu Ibu Ika, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ika sebagai moderator. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Banyak sekali informasi baru yang khususnya saya dapatkan dari yang Bapak tadi sampaikan.